Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 sebagai pemateri diskusi terkait bisnis Primbox Kampus mata kuliah Technopreneurship kelas 26 dengan dosen pengampu Insinyur Alizar STMSC IPM. Anggota kelompok 2 itu terdiri dari Muhammad Fairuz Al-Ghifari, Muhammad Zabir Al-Fatah, saya sendiri, Siti Malifa, lalu ada Iqbal Habibie Tonga, dan Alma Husna. Sedangkan kelompok penulis yaitu kelompok 3 terdiri dari Devi Singh Nugroho, Rizky Rusfandi, Sri Wahyuni, Faisal Hanif, dan Nisa Fatimah. Nah, mungkin dari kelompok 3 boleh langsung memberikan pertanyaan pertama kepada kami, kelompok 2. Baik, izin memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan saya di sini adalah, di slide kedua kalian sempat menjelaskan bahwa untuk mengatasi waktu yang terbuang. Nah, bagaimana ketika terjadi antrian? Dan juga bagaimana ketika Printbox itu mengalami masalah ketika mahasiswa itu melakukan print? Ya Oke. mungkin. Baik, terima kasih kepada Sri Wahyuni yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk itu izin aku menjawab ya. Oke. Biasanya permasalahan yang terjadi pada Primbox kampus itu pasti tidak jauh-jauh dari gangguan teknis saat print, atau antrian yang tidak efisien, risiko kehilangan data, atau keterbatasan operasional mesin, ya kan? Nah, di sini solusi yang kami tawarkan itu, yang sudah kami jelaskan juga sebelum-sebelumnya itu ada 4. Nah, si Springbox Campus ini dia itu terintegrasi dengan IoT, di mana sistem yang terintegrasi dengan IoT ini dia tuh bakalan monitoring mesin tuh secara real time. Nah, sensor pada IoT ini dia tuh bakalan ngebaca nih kondisi Springbox Campus kayak performa mesin, plot printer, indikator error, misalkan terjadinya overheating atau penurunan performa. Jadi, jika terdeteksi anomali ini pada Primbox Campus, sistem tuh bakal langsung memberikan notifikasi kepada tim operasional. Sehingga para operasional ini dia tuh bisa langsung melakukan perbaikan atau maintenance terhadap Primbox Campus ini. Jadi pendekatan yang kami tawarkan itu preventive maintenance, bukan reaktif. Maksudnya bagaimana? Yaitu kerusakannya itu dicegah sebelum terjadi, bukan diperbaiki setelah rusak. Atau bahasa simpelnya kita bisa bilang itu sedia payung sebelum hujan. Lalu yang kedua, kami itu ada keamanan data. Misalkan nih terjadi gangguan pada Primbox kampus, data yang file yang sudah diupload pada mahasiswa itu, dia itu nggak bakal hilang. Walaupun terjadi error, dia tuh bakal otomatis menyimpan file tersebut, dan sistem antrian digital ini bakal ngebaca di mana sih terakhir proses cetaknya berhenti. Nah, misalkan terjadi gangguan mesin, bla bla bla, dan lainnya nih, error sistem gitu kan, maka file itu bakal tetap tersimpan, dan proses itu bisa dilanjutkan. Nah, misalkan nih mau dilanjutkan, itu ada dua opsi. Bisa di print itu atau kalian ini mau dialihkan ke print box terdekat, print box B misalkan nih. Nah, data pada print box A ini dia tuh bakal terbaca juga pada print box B karena print yang box yang ada di sekitar kampus ini dia tuh terhubung satu sama lain dengan IoT. Nah, lalu yang ketiga itu ada daya tahan perangkat. Nah, mesin ini dia itu dibuat dengan penggunaan berat. Jadi penggunaan sebanyak apapun penggunaan berat dia itu bakal tetap bisa dilakukan. Nah, print yang digunakan itu half dati maksudnya itu untuk meminimalisirkan resiko terjadinya paper jam atau error system pada Printbox Campus. Nah, tadi sudah dibilang juga kalau misalkan Printbox Campus ini tuh terintegrasi dengan IoT untuk memantau level tinta, sisa kertas, dan risiko paper jam. Jadi, sebelum itu terjadi, sistem ini bakal memberikan alert kepada tim operasional untuk mencegah hal tersebut terjadi. Sehingga dia itu bisa mengurangi downtime dan meningkatkan keandalan layanan pada Primbox Campus yang digunakan oleh para pengguna. Lalu yang keempat itu ada namanya scalabilitas logistik. Nah, maksudnya bagaimana? Operasionalnya itu bakalan tetap berjalan misalkan walaupun demand-nya tinggi. Tadi kayak dibilang pada nomor 3, dia itu kan bakal memantau nih bahan baku yang ada kan. Nah, pada Primbox kampus ini, dia tuh pasti bakal mencari pemasok. Nah, pemasok ini kami bakal cari dari ATK-ATK terdekat atau supplier bahan kertas, tinta, dan print, yang berhubungan dengan print lah. Jadi, jika stoknya menipis, kami itu bahkan langsung menghubungi pihak supplier untuk mengantarkan bahan baku kepada Primbox kampus, kepada tim operasional untuk segera diisi ulang gitu. Nah, suppliernya itu lebih dari satu. Jadi, jika terjadi permasalahan pada supplier satu, kami ada supplier yang lainnya yang bisa berikan bahan pasokan tersebut atau bisa dibilang multi supplier lah gitu. Jadi bisa dibilang Primbox Campus ini dia Mungkin itu bisa lanjut menghubungkan pertanyaan IoT, kedua. sistem auto save dan juga perangkat serta logistik yang stabil Oke, untuk perkenalkan efisiensi aku Nisa Fatima dari penggunaan kelompok pengguna 3. secara Aku ingin keseluruhan memberikan pertanyaan gitu. kepada kelompok kalian. Apa langkah awal yang kalian ambil Bisa diterima jika terjadi jawabannya? pemadaman listrik secara tiba-tiba saat proses mencetak Six. sedang berlangsung? Dan tadi di slide ini juga itu terdapat
autosave ya atau penyimpanan file terakhir. Tapi apakah ada sistem penyimpanan status terakhir agar kertas tadi tidak terbuang sia-sia saat listrik menyala kembali? Oke, izinkan aku untuk menjawab. Sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya, saudari Nisa Fatimah. Gimana untuk mengatasi risiko pemadaman listrik sendiri apabila terjadi secara tiba-tiba saat proses pencetakan berlangsung? Kami menyiapkan langkah mitigasi dari dua sistem, pertama di sisi perangkat maupun dari sistem itu sendiri. Dari sisi perangkat, kami memanfaatkan UPS atau uninterruptible power supply, di mana ini sebagai sumber daya cadangan sementara agar mesin tetap memiliki waktu untuk menyelesaikan atau menghentikan proses cetak secara aman. Nah, sementara itu, dari sisi sistem sendiri, kami juga menerapkan fitur penyimpanan otomatis seperti yang dijelaskan oleh kawan saya tadi, autosave yang merekam file serta progres pencetakan. Dengan adanya sistem ini, ketika listrik kembali normal, proses dapat dilanjutkan atau pengguna diberi pilihan untuk mencetak ulang tanpa perlu mengunggah dokumen kembali. Nah, selain itu, kami juga menerapkan mekanisme validasi hasil cetak, di mana pembayaran hanya akan diproses apabila hasil cetakan telah selesai dan baik. Dengan pendekatan tersebut, kami berupaya mengurangi potensi pemborosan kertas, melindungi pengguna dari kerugian, serta menjaga keandalan layanan. Itu jawabannya, apa bisa diterima? Baik, terima kasih jawabannya dapat diterima. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin boleh dari kelompok 3. Izin perkenalkan, itu Devi Tinggi dari kelompok 3. Untuk pertanyaannya, jika dalam satu waktu ada 10 mahasiswa yang akan mengakses server Printbox-nya secara bersamaan, bagaimana cara kalian memastikan agar sistemnya itu nggak nge-lag atau crash pada bagian antrian perintah cetaknya? Terima kasih. Terima kasih Delvi atas pertanyaannya. Jadi pada dasarnya, Printbox ini ada 4 poin utama, yaitu yang pertama adalah pemisahan beban. Jadi pada dasarnya 10 mahasiswa tersebut tidak mengakses mesin fisik secara langsung, melainkan melalui cloud Printbox-nya. Terus di server inilah ribuan traffic tuh ditangani secara bersamaan tanpa ada masalah. Untuk poin yang kedua, adanya sistem antrian. Hal ini untuk mencegah tabrakan. Jadi Printbox ini menggunakan sistem first in, first out. Jadi siapa yang transaksinya berhasil lebih dulu, sistem secara otomatis akan menempatkannya di urutan pertama. Yang ketiga, ada manajemen memori mesin. Hal ini digunakan agar mesin tidak crash pada saat mesin Printbox berjalan. Dia akan mengunduh dokumen dari cloud satu per satu sesuai antrian. Setelah dokumen satu selesai, filenya otomatis dihapus dan dokumen kedua akan ditarik dari mesin. Dan yang terakhir ada sistem juga akan menampilkan tulisan efisiensi waktu tunggu. Hal ini sebagai UI dan nomor antrian di HP pengguna. Jadi pengguna tidak perlu standby lagi di depan mesin dan mesin tidak terasa lag karena semuanya sudah diestimasi dengan sistem. Terima kasih. Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih Fairuz. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh dari kelompok 3. Baik, perkenalkan aku Guys Wanit. Aku ingin menanyakan kelompok ini. Jadi, bagaimana sih prosedur pengembalian saldo atau refund atau kompensasi bagi mahasiswa jika transaksi pembayaran sudah berhasil atau saldo terpotong? Namun mesin gagal mencetak dokumen karena kendala teknis seperti paper. Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, untuk masalah keuangan gagal hal tersebut tuh
untuk prosedur refundnya itu dilakukan ke sistem itu mencatat transaksinya itu gagal. Nah, gagal di database akibat error. Misalnya paper jam. Maksudnya itu kayak mana? Itu dia mengidentifikasi ID transaksi dari log sistem itu. Memverifikasi bahwa saldo itu sudah terpotong, namun layanan itu tidak berhasil. Kemudian sistem itu secara otomatis atau melalui operator backend mengeksekusi pengembalian dana ke metode pembayaran yang digunakan. Lalu memperbarui status transaksi menjadi refunded sebagai bagian dari mekanisme kontrol dan audit berbasis database. Sekian dari jawaban saya. Apa bisa diterima? Terima kasih, Bang. Ya. Oh, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin boleh dari siapa? Kelompok 3. Pertanyaan kelima itu dari saya. Perkenalkan, saya Rizky Ruswandi. Pertanyaannya yaitu terkait operasional jangka panjang. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengisian ulang kertas dan tinta secara rutin? Apakah sistem itu memiliki fitur notifikasi otomatis ke admin jika bahan baku tersebut itu akan habis? Terima kasih kepada Rizky Rusfandi atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk operasional jangka panjang, pengisian ulang kertas dan tinta itu akan ditangani oleh tim operasional atau maintenance yang bertanggung jawab untuk mengelola Printbox. Nah, sistem Printbox ini sendiri dirancang terintegrasi dengan teknologi IoT sehingga mampu memantau mesin Printbox ini secara real time, termasuk stok kertas dan tinta. Jika stok mulai menipis, maka sistemnya akan memberikan notifikasi otomatis kepada admin, baik melalui dashboard maupun notifikasi ke perangkat seperti smartphone. Jadi dengan sistem ini, pengisian ulang dapat dilakukan secara tepat waktu dan lebih efisien. Jadi nggak dicek secara manual terus-menerus. Sistemnya udah dideteksi sendiri kalau kertas atau tinta mulai habis. Terus langsung ngasih eh, notifikasi ke admin. Jadi operasional tinggal datang sebelum stok kertas benar-benar habis atau kosong. Sekian untuk jawabannya, apa bisa diterima? Saya terima. Oke, terima kasih. Mungkin itu jawaban kami dari pertanyaan kelompok 3, atau mungkin ada pertanyaan tambahan dari kelompok 3? Oke. Oke, tidak ada. Kalau kayak gitu aku ucapin terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah meluangkan waktu untuk kami kelompok 2. Mungkin kita bakal akhiri langsung. Kalau misalkan ada kekurangan atau ada sepatah dua kata yang salah atau penjelasan yang kurang bisa didiskusikan di belakang. Aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.